Hari ini kita lagi di mana sih? Kita hari ini baru ada di Candi Sambisari yang ada di daerah mana sih teman-teman? Kalasan. Sebelumnya, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dina Mas Efid, absen 3. Saya Azam Godok, absen 11. Saya Bunga Indah Cahyaningrum, absen 12. Saya Hafiz Nur Isnaini, absen 17. Saya Najwa Naranisa, absen 27. Dan orang tampan ini adalah Ramadan, absen 32. Yeay. Area sekitar candi tergolong cukup panas karena intensitas sinar matahari yang tinggi. Meskipun demikian, jumlah pengunjung tidak terlalu padat dan masih dalam batas wajar sehingga tidak terjadi penumpukan massa yang berlebihan. Dari segi aksesibilitas, lokasi candi cukup mudah dijangkau. Terdapat 3 akses masuk, yaitu 2 akses dari jalan yang lebih sempit dan 1 akses dari jalan yang lebih besar. Akses tersebut membantu kelancaran keluar masuk pengunjung sehingga sirkulasi tetap tertata dengan baik. Area candi tergolong cukup nyaman, tidak terlalu sempit namun juga tidak terlalu luas sehingga pengunjung dapat bergerak dengan leluasa. Fasilitas pendukung juga memadai, seperti area parkir motor yang luas, tempat tunggu, serta warung di dekat area parkir yang menyatu dengan sebuah rumah. Tempat tersebut nyaman digunakan untuk beristirahat dan juga berteduh. Harga tiket masuk area candi tergolong cukup terjangkau dan ramah di kantong, terutama bagi pelajar dan masyarakat umum. Sistem pembelian tiket juga tertata dengan baik dan tidak memakan waktu lama, sehingga antrean tetap kondusif meskipun ada beberapa pengunjung yang datang secara bersamaan. Dan sebelum menyusuri area candi, kami diwajibkan untuk mengisi data diri serta menandatangani persetujuan observasi. Prosedur ini menunjukkan adanya pengelolaan yang tertib serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga kelestarian candi. Jarak relatif antara SMA Negeri 1 Sleman dan Candi Sambisari yaitu sebesar 19 km dengan waktu tempuh 29 menit menggunakan sepeda motor. Selama observasi dalam candi dengan waktu 1 jam lebih 5 menit, kami berjalan mengelilingi candi menghabiskan jarak 770 meter dan kalori yang dihabiskan sekitar 35-60 kalori. Masa lalu mungkin terasa jauh, tetapi jejaknya masih bisa kita sentuh. Lewat ukiran, arca, dan susunan batu yang kokoh, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan dahulu berjalan. Ada doa yang dipanjatkan, ada harapan yang dititipkan, dan ada keyakinan yang diabadikan. Inilah Candi Sambisari, sebuah kisah yang bangkit dari dalam tanah dan waktu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, bayangkan hamparan sawah yang tenang, angin yang berbisik pelan, dan bumi yang menyimpan rahasia berabad-abad lamanya. Dari tempat yang tampak biasa itulah, cerita lama perlahan terungkap. Cerita tentang doa-doa yang pernah dipanjatkan, tentang keyakinan yang dijaga, dan tentang masa lalu yang tak benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Candi Sambisari ditemukan secara tidak sengaja pada Juli tahun 1966. Saat itu, seorang petani di desa Sambisari sedang mencangkul sawahnya. Tiba-tiba, cangkulnya mengenai batu yang berukir. Awalnya, batu itu dianggap biasa saja. Namun, setelah diperiksa, ternyata batu tersebut adalah bagian dari bangunan candi yang terkubur sekitar 6,5 meter di bawah tanah. Candi ini lama tertimbun endapan lahar dari Gunung Merapi. Karena itulah, selama ratusan tahun keberadaannya tidak diketahui. Pada September 1966, dilakukan penggalian oleh Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional bersama mahasiswa arkeologi Universitas Gadjah Mada. Dari hasil penggalian itu, terlihat 1 candi induk dan 3 candi perwara di bagian depan. Selain bangunannya, ditemukan juga benda-benda penting. Ada prasasti emas kecil bertuliskan Om Siwastana, yang berarti hormat, rumah bagi Dewa Siwa. Ditemukan pula arca Vajrapani dari perunggu, serta beberapa talam, cawan perunggu, dan gerabah. Menurut cerita yang berkembang,
Masyarakat dulu tidak tahu jika ada candi di tempat itu karena seluruh kompleks tertutup tanah sangat lama. Letusan Merapi di masa lalu membuat bangunan suci tersebut seolah menghilang, hingga akhirnya ditemukan kembali secara tidak sengaja. Kondisi litosfer di sekitar Candi Sambisari berupa dataran vulkanik hasil aktivitas Gunung Merapi. Tanahnya subur dan cukup stabil sehingga dipilih sebagai lokasi pembangunan candi. Bahan bangunannya menggunakan batu andesit yang banyak tersedia dari material vulkanik karena kuat dan tahan cuaca. Selain itu, letusan Merapi pada masa lalu menimbun candi dengan pasir dan abu vulkanik. Meskipun sempat terkubur, endapan tersebut justru membantu menjaga bangunan tetap awet hingga ditemukan kembali. Namun, karena berada di daerah vulkanik aktif, candi tetap berisiko terhadap erupsi dan gempa. Nilai dan norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat dan pengunjung dalam menjaga keberadaan candi sebagai warisan budaya, yaitu norma kelaziman dan norma kesopanan. Karena sudah lazimnya ketika kita jika berkunjung di suatu tempat harus menjaga etika dan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan di daerah tersebut. Kesopanan juga harus dijaga, apalagi candi adalah tempat yang mistis bagi beberapa warga di Indonesia. Nah, tapi kalian kepo nggak sih? Emang rata-rata candi itu tingginya berapa sih? Sekarang untuk menghitung tinggi candi utama, kita akan menggunakan tan dengan sudut elevasi 60 derajat dengan jarak 3,5 meter. Masukkan 3,5, hasilnya 3,5 akar 3 menghasilkan 6,06 meter ditambah tinggi 1,7 jadinya 7,7 meter.